Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang semoga salam bahagia kita sehat kita semua. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Kepala SD di kegiatan BPTN 3, begitu juga kepada yang mewakili kepala sekolahnya, wabil khusus kepada tuan rumah Kepala SD Impres Bumbeng. Tiada kata yang dapat kita berikan pada kesempatan yang berbahagia ini selain memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat, hidayah, kenikmatan yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita sampai kepada titik yang ketiga ini. Salam dan salawat juga senantiasa kita curahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, uswatul hasanah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami sebagai fasilitator untuk membuka kegiatan ini mengajak hadirin untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, secara selanjutnya seperti biasa untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada tuan rumah. Untuk itu kami mohon pada Bapak Kepala SD Bumbeng untuk memberikan sepatah kata pada kesempatan yang ini. Pada beliau yang hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak fasilitator yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Mewakili yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini melaksanakan tugas kita OJT yang ketiga pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengikut Rasulullah SAW, marilah kita tak bersama-samanya berikan salam dan salawat kepada beliau beserta seluruh keluarga. Semoga beliau wilayah nanti kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak fasilitator, Bapak Ibu Kepala Sekolah serta yang mewakili, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ada kekurangan mungkin di OJT yang sudah lalu berjalan dengan baik, dan mungkin nanti di sini ada kekurangan karena terus terang ruangan yang kita tempati ini ruang kelas, karena kami tidak ada ruang perpustakaan. Dan seperti di SD Pasabel kemarin yang kita tempati SD 1 ya. Jadi karena dulu ini Pak terus sampaikan setelah pas gempa kemarin semua bangunan yang ada di kami ini rusak semua. Ya.
termasuk perpustakaannya rata dengan tanah, Ush. termasuk juga fasilitas yang ada di kantor habis ini. Jadi Bapak Ibu, semoga dalam pelaksanaan ini berjalan dengan baik Amin. dan bisa kita ikuti sampai selesai sebentar. Amin. Barangkali demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ketiga sekolah yang telah kita kunjungi, Bapak Ibu, masing-masing semua ada potensinya, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Ini kalau saya bandingkan, mohon maaf, ini OJT 1 dan OJT 2, inilah roda yang paling luas. Saya konsep kemarin di sekolahnya Bu Haji dan Dekan Rema, ya kita di dalam pas-pas masuk ya, begitu banyak kursi ya, ya. Jadi, tapi itu luar biasa. Kemudian di sebagai Pak Hamsa juga kita di perpustakaan ya sudah mungkin kurang lebih dengan luasnya di SD Karema. Nah, ini walaupun di kelas ini luar biasa ya, tadi saya bangunannya di atas ini ya. Terakhir yang harus stop karena kebanyakan pertemuan kita di sini tapi di kelas lain sama persoalannya variasi, jadi kita harus buat satu kesepakatan apakah memang kebiasaan baik akan kita masukkan ke laporan akhir itu atau yang masih lanjutannya dari penjelasan kemarin. Ya. Saya kira seperti itu Pak, sementara. Terima kasih. Ya, Pak. Nanti itu akan kita lewati nanti ya Pak. Iya. Dan ulangi nanti ini kegiatan ini. Kita berikan pemahaman sama-sama yang kita lagi bagaimana strategi teknik yang digunakan untuk menyelesaikan laporan OJT ini. Masih ada? Masih ada Pak Alsa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja, mulai jadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Haji Han tadi, kesalahan persepsi memang itu juga yang saya inginkan. Mulai dari OJT 1 ini perlu penjelasan yang lebih mendetail. Dalam OJT 1 itu barangkali Pak Asif bisa menyampaikan ke kami bahwa ini yang perlu dibuatkan, ini yang perlu disusun diaplikasikan Pak. Kalau yang ini biar di Word atau apa. Kemudian di OJT 2 di sekolah kami setelah di beberapa di antara sekolah menampilkan itu seakan-akan kita seakan-akan ini menampilkan apa yang mau di sekolah ini. Iya, seakan-akan tidak ada kebebasan apa dan lain sebagainya. Jadi melalui kesempatan ini perlu penyamaan persepsi yang disampaikan oleh dari begitu juga dengan saya. Kemudian ini juga di OJT 3 Pak. Ya. Perlu diberikan wejangan atau apa bahwa kalau ini yang dibuat dikerja di Canva boleh atau di Word boleh, karena seakan-akan ini kuliah mulai OJT 1, OJT 2 kita berlomba ke Canva dan lain sebagainya. Aku tidak bisa di Word atau bagaimana dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Luar biasa ya. Ya. Ini sudah ada PPD yang Bapak Ibu sudah mulai berubah. Mari kita langsung jadi satu kan belum paham kayaknya apa. Kalau masuk di dulu ya, dulu sudah menampilkan sendirinya dulu apa ya. 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 Baik Bapak Ibu, masih ada? Takut masih ada pertanyaan. Ya Pak, saya sangat. Terima kasih. Langsung saya Pak, yang kami tanyakan ini karena saya lihat kemarin di tugas OJT 3 ada tugas untuk foto, ada juga video. Kalau saya biasa buka-buka di internet tugas OJT video,
saya lihat untuk supervisi akademik, apakah cuma itu foto yang dipilih itu atau dengan video-video yang lain, termasuk juga dengan daftar hadir, undangan, kemudian laporan. Sementara demikian Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. pada ini dengan ini ada satu dan kemudian katakan semua adalah karena kalau yang saya tangkap tadi dengan beberapa teman-teman sekolah menyampaikan saksi adalah terkait dengan bagaimana dulu yang sudah tindak lanjutnya istilahnya gimana istilahnya kita mendapatkan keilmuan itu dan pada diri itu sendiri ya mungkin bisa kita melakukan sesuatu karena pada yang sebuah keilmuan dia ada di mana di kategori pada diri atau ini sudah beberapa teman-teman sekolah saya sering diskusi dengan ini belum bisa saya ketemu jawaban yang pas terkait dengan pada diri ini. Ya. Ini memang sesuatu yang selalu diperdebatkan ya Pak. Apa itu pedagogi? Ya, artinya sebenarnya ini kalau secara bahasa ini pedagogi itu artinya seni mengajar Pak. Seninya mengajar. Kayak tadi ada pengusahaan kelas, ada penggunaan pendekatan, metode, strategi, model, metode, teknik. Itu kan kita harus paham. Itu intinya Bapak. Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas, cari saja di internet, tanya ChatGPT, semua ada di situ. Intinya dia adalah seni mengajar, seni mengajar ya. Makanya itu yang memang yang paling penting sebenarnya, karena disinilah yang berhubungan dengan guru ya, nanti di RPP-nya ini. Ya, itu. Itu yang saya paham sedikit ya. Tambah dulu Ya. kemarin ada sosialisasi tentang dalam kemudian oleh Pak Polri menghadirkan beberapa narasumber ini tidak rasional. Saya rasa dengan begitu ada pernyataan pedagogik ya dianggap itu tidak baku dia bilang ini akan tidak bisa terima dengan narasi-narasi itu sehingga berkembang di forum ini sampai tanggung keluar adanya seperti narasumber mengatakan bahwa ini tidak baku. Yang baku itu adalah pedagogis. Oke. Ini kan ada kata pedagogi, kemudian pedagogis. Ada satu kata yang disampaikan itu tidak baku. Ya situ liganya ini. Bisa dikatakan ini tidak baku. Bukan? Ini sudah berapa? Kalau saya diskusi tentang hal ini, saya harus bertanya itu Pak karena dengan dasar itu Pak. Memang kadang ada yang menulis pedagogik, ada pedagogis. Ya. Pedagogik saya tinggal Pak, lebih jujur praktiknya. Prakteknya. Kalau pedagogis, Ya. Kalau logis dia keilmuannya, bukan hanya dia. Ya. Makanya tadi tanya saja, saya tidak paham apa gitu. Ya. Ini lebih praktek ya. Kalau dia pedagogik teorinya saja, dan kali begitu. Teori ya. Logis ini sudah makanya ada praktek ya. Kasih saya dulu tahu itu. Hanya kita mendengar pedagogis. teori kalau pedagogis. Ya. Pedagogik teorinya. Kalau pedagogis implementasinya praktiknya. Dia masuk kalau belajar memahami kalau pedagogik, kemudian kalau apa lagi tuh kalau belajar di PMT kan memahami, aplikasi, Merefleksi. jadi ini sudah masuk ke aplikasi ya, refleksi. Ya. Kemudian ada Pak Ustaz? Saya sedikit menyinggung tadi masalah tentang di OJT 2 itu tentang masalah praktik baik. Jadi tadi itu agaknya kita sedikit ada memperdebatkan dan menanyakan mana-mana kira-kira yang masuk
tidak atau sepanjang berhubungan dengan visi misi kita, itu saya kira sudah termasuk praktik baik. Jadi katakanlah satu contoh, Pak. Umpamanya tentang masalah umat beriman. Nah, salah satu contoh yang biasa kami lakukan di sekolah, Pak, dengan mengadakan gotong royong atau kerja bakti masjid. Nah, ya bansor atau bansor. Jadi kami mengajak anak-anak untuk datang di masjid itu untuk membersihkan, ada yang mungkin membersihkan di dalam, ada yang membersihkan di luar. Nah, di situ sudah terjadi beberapa 8 dimensi kelulusan, Pak, ya. Ada di situ kolaborasi, kerjasama, keimanan dan kemandirian. Nah, dan di situ tercermin di dalam visi misi kita tentang masalah keimanan dan ketakwaan. Saya kira kalau yang ada visi misi di dalamnya ada keimanan dan ketakwaan, saya kira itu sudah termasuk salah satu, kalau menurut hemat saya, Pak, salah satu contoh praktik baik. Jadi semua yang kita sudah lakukan itu di sekolah yang mencerminkan tentang kajian penjual sekolah 3 bulan. Walaupun banyak enggak 3 bulan ya. Nah, ini sudah kali kita ya. Maksudnya kalau 3 bulan ya, nanti bulan 12 baru kita ini bagi T3. Nah, ini Bapak Ibu tugasnya. Tagihannya jumlah harian, ini kan memang dari awal sudah ada ya. Laksana RTL, ini kan sudah ada memang. Ya, ini kan sinkron ini ya. Bapak Ibu harus sinkronkan ini. Mohon deh, ini yang baru mungkin ada tadi yang belum hari sudah selesai. Ini yang Pak bertanya sementara masih tadi ada di otaknya nih. Kemudian laporan, ini nanti laporan, ini nanti jadi tugas LMS. Ya, ini nanti yang ditagihkan LMS ya, laporan dengan jurnal harian. Itu yang dilaporkan sih, Pak. Pak FTL, nanti FTL kan, nanti kan bentuknya FTL kan dia laporan. Iya. Sorry, enggak. Nanti yang diupload di laporan di LMS jurnal harian dengan FTL, gitu. Tapi nanti kalau laporan ini nanti akan ditampilkan pada saat nanti kita indua ini laporan dengan bahan tayang ya. Ini nanti ada penjelasannya ya. Intinya Bapak Ibu itu tugasnya semua. Kalau bahan tayang yang masuk, Pak, mulai dari Iya. Kalau bahan tayang Bapak Ibu tidak bisa selesai bahan tayang kalau tidak selesai dulu nih. Ada sampai di sini. Laporan dulu. Baru nanti akan lanjut. Iya. Sebenarnya barangkali, Pak, Iya. ini saya tidak bisa tangkap ini. Tapi kalau takdiran saya, jurnal harian pelaksanaan RTL dan monitor TL itu diramu satu kesatuan masuk di laporan. Ya, betul. Ya, kan begitu Pak. Itu yang saya Iya, tangkap. kan begitu. Iya. Maka tadi kita sudah diskusikan memang dia harus idealnya harus bersambung itu dari awalnya itu jadi satu. Ya, itu yang inilah yang kemarin kita motivasi terkait dengan jurnal harian. Karena di awal-awal kita semua menyerukan tentang penyelarasan PMI. Disebutkan ada yang miss di sini Bapak. Kita kalau bisa satu dan kita Ya, ada yang miss di situ. dari ini ya. Makanya itu sebenarnya. Ada yang miss di situ. Kita lihat dulu. Nah, ini kan jurnalnya Bapak Ibu sudah lakukan ini. Ya, Bapak Ibu tolong jangan sampai ada tertukar tanggalnya. Jangan sampai terlalu semangat nanti. Tanggal 2 di bawah, misalnya tanggal 30 nomor 2, kemudian nomor 3 tanggal 12. Nah, ini saya buka ya. Masih ada sampai itu punya. biar kita bisa biasa itu. Salah ketik, nah itu kaitannya apa, catatan pentingnya ya. Ini lebih ideal kalau ada foto-fotonya ya, di situ ditampilkan. Tapi contoh yang ada itu, saya kira tidak ada ya. Nanti mungkin di laporannya ya, untuk semua. Nah, ini Bapak Ibu. Format RTL disusun saat ini 1. Dan kemarin kita pakai di alasan 8 ya. Bapak Ibu ini program seperti itu ibu di rumah ya
sini. Saya rasa visi misi untuk jadi program tujuannya indikator sosial. Nah, ini langkah kegiatan. Nah, ini kan perencanaan dia dimasuk di akses dan desain, kemudian pelaksanaan di implement, kemudian monet, refleksi, tindak lanjut dimasuk pada akhir. Jadi research, reflect dan change. Sumber daya untuk pelaksanaan DPRU. Ini peserta harus melakukan monitoring dan evaluasi monet terhadap pasar TF pembelajaran yang menggunakan siklus juri kolaboratif. Nah, ini cuma dia. Tapi saya juga heran tadi malam ya, mau Pak, saya ini telepon dari Bapak juga. Pak, adakah monet punya kepala sekolah? Tidak ada. Bisa ada di sini. Juga. Nanti kita ada pada saat ini juga. Juga, ya, gitu ya. Kami kadang juga yang namanya manusia biasa. Ya, kadang salah persepsi sebuah daerah. Saya kan di sini. Kita harus melakukan monet terhadap pasangan RTM menggunakan siklus empiri kolaboratif. Tadi anunya nanti kita tampilkan anunya Ibu Guru Hayati. Instrumen monet disusun di tahap 1 sehingga peserta dapat langsung menggunakan. Instrumen monet disusun diturunkan dari indikator, bisa juga dari indikator yang mana apa itu nomor 23 ini. Tujuan, kan dari tujuan baru kita bisa ya mereka indikatornya apa? Ya. Jadi instrumen monet bisa berupa tes, tanda wawancara, observasi, angket, dengan tujuannya itu. Ya. Bisa tes, bisa wawancara langsung, observasi, atau angket. Saya kira sudah biasa ya pokoknya dulu. Seperti ini. Nah, ini sistematika laporannya. Latar belakang masalah, tujuan penyusunan program, hasil yang diharapkan. Bab 1, bab 2. Bab 2 sudah masuk siklus empiri kolaboratifnya. Bapak Ibu ini kan kemarin waktu ini 1. Ada itu kemarin tugasnya yang SD apa itu? Kita disuruh buat mengaksesnya, desainnya, implementnya, misurnya. Ya, sempat kemarin saya sedikit menanggapi kelompok Pak Nur kan, misalnya di bagian ini. Pertama, kan saya mengatakan idealnya walaupun tidak salah ya, harusnya dia pernyataan. Idealnya walaupun benar tidak salah ya, saya keliru. Kemarin ini Pak Nur kan pertanyaan misalnya ya Pak. Ya. Nanti bisa dibuka-buka Bapak Ibu ya. Misalnya itu SD-nya itu gurunya sekolah melihat sesuai tertib, tapi hal-halnya pasti. Nah, itu masuk di desain di akses itu. Misalnya kita bukan. Kemudian desainnya dia rapat fungsi dengan gurunya, langkahnya desain. Kemudian aplikasinya itu masuk di kelas. PP, PM, yang refleksinya ya. Manggil, tidak digital, awas, itu maksudnya apa itu? Kesimpulan dan saran. Jadi, Bapak Ibu, kesimpulan itu dibuat dari hasil laporan kita. Ya. Kesimpulan itu nggak usah panjang. Satu buat lagi seperti nggak usah. Nah, kemudian saran ya, sarannya apa yang Bapak Ibu inginkan dari itu. Nah, lampirannya, nah, kan ada sejumlah lampiran, proses kegiatan, ya, ada sejumlah monet. Ini surat udara yang mana? Bapak Ibu ketika rapat kan? Iya, udara. Ya. Ya. Surat tugas. Ini juga sebenarnya saya masih Pelatihan Pak ya. Ini saya kasih masuk. Ya. Nanti kalau ini Jadi itu jelas apa cuma? Iya, ini masanya coba tanya kembali ke pasien yang mana surat Jelas tugas. saja ini. Undangan kan jelas ya. Jangan surat tugas. Karena enggak boleh sampai Pak kalau dipikir kan sudah keluar dari itu. Bukan bagiannya bukan di sekolah saja ya. Itu Bapak bilang tadi di undang satu kan hanya GTK itu bukan sekolah kita itu.
Enggak, Enggak. PT dulu tanpa. Dipaham apa dulu ya? Dipahami ya? Ya, Ya, kita lanjut next. Nah, ini bahan tayang. Bahan tayang harus memuat semua komponen dalam RTL dan dirancang untuk disajikan dalam waktu 15 menit. Berdasarkan total presentasi. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pakai di sini. Hati-hati menulis presentasi. Kalau presentasi artinya persen. Presentasi sebagai ini. Jumlah slide presentasi maksimal 15 slide. Bagian C, gambaran kondisi satuan pendidikan. Bapak Ibu harus menjelaskan bagaimana sekolah kita, gambarannya. Tahapan pelaksanaan program sesuai dengan proses diri kolaboratif, penutup, kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itu sama dengan saran ya. Jadi kita masuk pada pendampingan OJT 1. Nah ini kalian ini ada yang sedikit miss di sini. Juga sekolah yang visi misi dan tujuan sekolahnya sudah diselaraskan dengan PN. Juga sekolah yang sudah melakukan siklus informatif. Nah, ada penjelasan bahwa masih ada penjelasan Bapak Ibu ya mengikuti di OJT 1. Saya kan hanya mengatakan sambungan dari OJT 1. kooperatif ya. 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 Makanya menurut sebenarnya Pak Ibu ini harus muncul semua takuan yang jadinya sudah akses sampai chainnya itu. Apa semua itu. Kemudian yang akan dilakukan di hari adalah Laporan. laporan dan bahan tayang. Jadi ya, jadi laporan dan bahan tayang. Next, ini Pak sudah dilalui. Kita baca kembali. Fokus pada pemberian gambaran serta pelatihan tentang penjelasan PMP, sekolah dengan PM serta siklus mengikuti kooperasi tahap akses dan desain. Gitu. Ini ya, jadi langsung saja yang terhormat Bapak Fasil beserta Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan yang mewakili. Nah ini yang saya buat Pak berdasarkan cek saya yang kemarin karena sempat saya bertanya yang dibuat ini apa Pak laporannya. Jadi seperti ini yang saya buat, ada pembantaiannya nanti setelah ini. Jadi bagaimana Pak saya tampilkan? Ya. Baik, terima kasih. Ini adalah laporan yang saya buat, laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut implementasi pembelajaran mendalam dan pembelajaran coding AI kecerdasan artifisial melalui model pembelajaran project based learning di SD Negeri Udayana. Ini ada kata pengantarnya Pak, nggak usah saya baca terlalu panjang. Selanjutnya ada daftar isi. Saya merujuk sama yang Bapak kirim kemarin di WA. Nah ini ada pendahuluan, latar belakang masalahnya. Era digital dituntut perubahan paradigma pendidikan dari sekedar transfer pengetahuan menjadi pengetahuan menjadi pengembangan kompetensi. Implementasi kurikulum merdeka menekankan pentingnya pembelajaran mendalam based learning, mana murid tidak hanya tahu apa, tetapi juga paham mengapa dan bagaimana mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah nyata. Pembelajaran mendalam berfokus pada penguasaan 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan, pengenalan kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan dan komunikasi. Untuk mencapai hal itu, peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran menjadi sangat penting. Kepala sekolah harus mampu memfasilitasi, memotivasi dari metode mengajar konvensional ke metode yang berpusat pada murid dan mendorong pemikiran tingkat tinggi. Selanjutnya, oleh karena itu kegiatan OJT ini diarahkan untuk membekali kepala sekolah dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam perencanaan serta mengimplementasikan kepemimpinan yang efektif untuk mewujudkan pembelajaran mendalam di sekolah dasar. Berdampak pada proses dan hasil belajar murid.
Selanjutnya hasil yang diharapkan. Adapun hasilnya, yang pertama tersusun visi misi dan tujuan sekolah yang selaras dengan dimensi profil lulusan. Yang kedua, guru memahami konsep pembelajaran mendalam dan model project based learning. Dan yang ketiga, mampu menyusun RPP pembelajaran mendalam berbasis PBJL. Dan keempat, terlaksananya pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan konsep AI dan coding sebagai mata pelajaran baru. Yang kelima, Saya ada lupa di sini adalah terkait dengan ini saya lihat sudah terbelakang tadi halaman 5 ini. Ya. Iya. Sudah mengantuk dari malam ini. Iya. Ya. Latar belakangnya kan di awal tadi ada daftar isi kata pengantar. Terkait sini. Maksudnya tadi elemennya harus ada di dalam situ. Biasa ada kesepahaman bahwa ketentuan dalam laporan itu ada kemudian pengantar dan sebagainya. Tadi sudah buka dengan di rubrik laporan itu jelas ada di dalam. Kalau terkait nanti bagaimana penilaiannya, tentu nilainya berkurang kalau tidak ada. Latar belakang. Anda yang ini pembuat laporan sih? Bukan. Pantai. Memang begini bahan saya. Kira mungkin kita satu potensi ada di program. Jadi saya singkat-singkat saja Pak. Hasil yang diharapkan. Karena kita dibatasi slide cuma 15 slide. Apa? Video, bisa dipoto sini. Bisa diaktifkan Kalau lebih. Kalau laporan itu rata-rata dulu Pak. Lihat kita. Jadi poin-poinnya saja kita ambil di pantai tiga tadi. Saya akan rencana tidak lagi TL. Monet. Tadi saya bilang pada di awal kalau TL saya ini belum masalah dengan waktu yang ada. Saya punya pertanyaannya nanti di bulan Desember. Kalau kecil fotonya, kemudian kita ada tiket yang dibawa kan? Iya, mungkin pertemuan dengan orang itu. Progres cek untuk laporan dan bahannya yang akan di apa namanya dicek oleh fasilitator kita. Kita tahu bahwa saya dengan itu ada harian, ada pelaksanaan TL dengan siklus kolaboratif, ada monet, kemudian ada laporan yang dibaca. Coba kita bahas tentang format jurnal pasti ini sudah kita isi ya. Jadi dari awal jadi satu tentang penjelasan visi misi, kemudian juga ada di luar tentang untuk melihat pelaksanaan siklus kolaboratif dengan program kesatuan sampai kita melaksanakan sekarang untuk menyiapkan laporan yang baca. Kemudian juga dalam pelaksanaan TL kita juga kita laksanakan seharusnya keempat tahap ini dari SS, desain, implementasi sampai program dan refleksi. Jadi kita baru bisa membuat laporan. Kemudian monet RTL juga harus kita isi dan kita laporkan nanti Bapak Ibu. Monet RTL ini sudah kita susun di KKN 1 ataupun monet bisa diturunkan dari tujuan yang kita pelaksanaannya pada kolom 2 dan kolom 3 pada RTL kita. Bisa juga menggunakan instrumen jenis lain Bapak Ibu. Nah, ini contohnya instrumen menurut kita yang kita susun. Nah, di sini kan ada nih ada beberapa pernyataan, kemudian kategorinya kayak skala Likar ya. Kita catatan di mana kita dapat catatan-catatan yang menarik. Maka ini kita bisa laporkan nanti ketika untuk di laporan kita. Laporan kita sistematisnya sudah dijabarkan dan dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari nama judul, kata bahasa, sampai lampiran dan sebagainya. Marilah kita bahas satu-satu. Misalnya ini halaman judul, memang yang pertama kita akan menjelaskan judul ketika kita membuat laporan seperti biasa ya. Kemudian kata pengantar, besi bahasa syukur, besi tujuan menulis laporan, besi bila ada program menulis tentang kesulitan dan sebagainya. Kemudian juga ucapan terima kasih. Ini biasanya yang kita tulis pada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi juga kita akan membuat.
Kemudian bab 1 berisikan latar belakang masalahnya. Jadi ini membuat keterangan menyebabkan munculnya masalah perlu juga minta kepentingan masa tersebut bisa buat masalah dari topik yang dibuat. Jadi ini biasanya kan alurnya dari yang umum dulu sampai ke yang khusus. Kenapa? Program itu yang kita laksanakan di sekolah kita terkait Bapak Ibu. Mungkin ada juga dengan aturan dasar hukumnya dan sebagainya. Kemudian tujuan penyelesaian bisa dilakukan. Misalnya Bapak Ibu ya, ini kebayang ini ada undang-undangnya. Iya. Ya, ini kan undang-undang rekaman ini. Sudah 2 Akan contoh. dua APBN. Namun dia masuk ini masalahnya umum ya. Ini jumlah partainya dan bukan berapa mendalam. Kamdan juga ya, jadi oleh karena itu perlu adanya program pendampingan. Kalau tadi begini ya. Oh iya, Pak. Tujuan pembentukan soalnya memang bidangnya Bapak Ibu ya. Ini memang harus kita nampakkan juga laporan itu isinya yang bagus ya, sudah dipetakan. Ya. Saya ya, tapi saya Kalau saya Pak, saya sampaikan ini ya. Ya. yang sudah dijelaskan ya. Nah, iya, iya. Semua apa ini? Saya kan tujuan sama ini juga ya. Orang kegiatan nah ini Bapak Ibu sebenarnya ini juga perlu kita pahami bisa 8 ya waktunya 8 atau 60 dia titiknya juga Bapak Ibu kadang misalnya pakai praktek Praktik. Praktik. ya. Baik. Rencana kira bahasanya rencana strategi kira bahasa yang bagus itu misalnya rencana strategi rencana kira apa ya iya kalau ada bahasa yang ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada acara pengunjung. Kita adalah penutupan. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita sudah memasuki tahap akhir dari training, dimana kita sudah melalui dari unit 1, unit 2 dan terakhir unit 3 pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dari kegiatan PON ini kita bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan wawasan, ilmuwan bisa kita gunakan nanti untuk membuat laporan untuk persiapan kita, serta hasil pekerjaan kita nanti pada